Gangguan kecemasan adalah gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh khawatir yang berlebihan, atau sebuah ketakutan yang cukup kuat sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Dengan itu, banyak yang tidak menyadari hal-hal yang dilakukan seseorang karena gangguan kecemasan mereka. Ini adalah daftar dari 13 hal-hal tersebut. Nomor 1, kamu menghilang tanpa pemberitahuan. Gangguan kecemasan bisa menyerang kamu di mana saja, entah di toko, di saat nongkrong, atau saat sedang bekerja. Kamu hanya butuh 15 menit untuk menyendiri agar bisa memusatkan diri Anda kembali. Orang-orang yang tidak mengerti gangguan kecemasan mungkin melihat hal ini sebagai tindakan yang tidak sopan atau aneh, namun hal ini adalah sesuatu yang sangat kamu butuhkan. Nomor 2, kamu panik mengenai waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membalas pesan Anda. Gangguan kecemasan muncul misalnya ketika kamu mengirim pesan ke ibumu atau kepada orang yang spesial tetapi mereka terlalu lama merespon, kamu mulai bertanya-tanya jikalau apa yang kamu katakan agak aneh, terlalu kasar, atau apabila kamu mengganggu mereka. Inilah contoh pikiran yang muncul jika seseorang terserang gangguan kecemasan. Mengapa mereka lama sekali? Apakah ini karena apa yang aku katakan? Nomor 3, kamu memeriksa sesuatu secara berlebihan. Guru-guru selalu menyuruhmu untuk memeriksa kembali pekerjaan rumahmu sebelum mengumpulkannya, tapi bagaimana jika kamu memeriksanya terlalu sering, sehingga tidak pernah mengumpulkannya? Gangguan kecemasanmu membuatmu menjadi seorang perfeksionis. Entah itu pekerjaan rumah atau memeriksa apabila pintu sudah dikunci, kamu memeriksa dan memeriksa kembali berulang-ulang kali. Terkadang kamu tahu itu sudah sempurna, namun gangguan kecemasanmu tidak akan membiarkanmu rileks kecuali setelah mengecek sekali lagi, atau 2 kali. Nomor 4, kamu tidak pergi ke pesta. Bukan karena kamu antisosial, kamu sebenarnya ingin pergi ke pesta. Entah mengkhawatirkan tentang kerumunan besar atau musik keras, yang ingin kamu lakukan hanyalah menikmati waktu seperti yang lainnya, tapi kamu tahu gangguan kecemasanmu takkan membiarkanmu. Karena itulah kamu melewatkan pestanya. Nomor 5, kamu membiarkan peluang berlalu begitu saja. Sebagai seorang perfeksionis, kamu sering berpikir bahwa kamu tidak cukup baik untuk kesempatan yang ada. Kamu takut gagal dan mempermalukan diri sendiri, karena ini, kamu meyakinkan dirimu untuk tidak mengambil kesempatan itu sama sekali. Nomor 6, tanggal tertentu membuatmu gelisah. Orang-orang dengan gangguan kecemasan cenderung mengingat persis tanggal dari peristiwa traumatis. Ketika tanggalnya tiba, perasaan-perasaan itu sekali lagi muncul, sehingga sangat sulit untuk melanjutkan rutinitas sehari-hari Anda. Nomor 7, kamu menggenggam ponselmu terlalu sering. Terkadang sulit untukmu hanya untuk duduk dan menunggu. Itu membuatmu gelisah, ketika melihat orang-orang sibuk dengan sesuatu, sementara kamu hanya duduk di sana. Nomor 8, kamu tidak mendapat teman baru. Sepertinya kamu tidak ingin mendapat teman baru, tapi sebenarnya kamu terlalu khawatir tentang kesan yang kamu buat kepada orang-orang. Takut, kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa lebih baik tidak membuat kesan sama sekali, daripada membuat kesan yang buruk. Akibatnya, kamu akhirnya menutup diri walaupun kamu benar-benar ingin mempunyai kenalan. Nomor 9, kamu takut pergi ke sekolah atau tempat kerja, walaupun sebelumnya kamu sudah sering melakukannya. Sayangnya, gangguan kecemasan tidak peduli sudah berapa kali kamu melakukan rutinitas sehari-harimu, ia akan menyerangmu ketika ia ingin menyerang. Sebelum kamu berangkat kerja mungkin merasakan jantung berdebar-debar kencang, telapak tanganmu berkeringat dan mulai merasa gelisah. Nomor 10, terlalu lengket dalam hubungan. Kamu sangat peduli kepada pasanganmu dan karena itu, kamu mungkin bertanya terlalu banyak pertanyaan atau mengirim terlalu banyak pesan karena kamu ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Niat kamu tidak buruk, namun ini bisa terlihat lengket. Kamu hanya sedikit overprotektif karena gangguan kecemasanmu. Nomor 11, takut untuk membuat rencana. Membuat rencana itu sulit karena di saat membuat rencana, kamu harus percaya diri dan siap menghadapi dunia.
Sedangkan, orang-orang dengan gangguan kecemasan bisa tiba-tiba membatalkan rencana karena kecemasannya itu. Terkadang kamu bahkan harus membatalkan rencana yang kamu buat sendiri. Nomor 12. Kamu berlatih apa yang akan kamu katakan sebelum menelepon. Kamu menyiapkan dan melatih semua yang akan kamu katakan sebelum menelepon, karena kamu takut membuat kesalahan atau lupa apa yang kamu harus katakan. Ini bagus untuk wawancara telepon, namun melelahkan ketika yang ingin kamu lakukan hanyalah menanyakan pertanyaan kepada pelayanan pelanggan, atau bicara kepada seorang teman. Itulah akhir dari video ini. Jika kamu punya gangguan kecemasan, kami dari Tanya Cinta ingin mengetahui pemikiran Anda tentang daftar ini. Dan jika kami melewatkan sesuatu, komentar di bawah ini dan tekan tombol like.